Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah online BCM Surya FIG. Untuk semua jemaat dan jemaat FIG dan juga pelawat-pelawat sekalian, kami sangat gembira karena Anda dapat bersama kami dalam ibadah online ini. Jika ini adalah kali pertama Anda bersama dengan kami, bagi pihak gereja, kami sangat bersyukur karena Anda memilih untuk meluangkan waktu bersama-sama dengan kami. Dan hari ini juga merupakan Minggu Perjamuan Kudus. Marilah kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulakan, mari kita lihat dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 117 ayat pertama sehingga yang kedua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri dan mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita itu luar biasa. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia penambah, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya.
Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk, Engkaulah Raja atas dunia, yang hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya dan meminta untuk, Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Engkaulah Raja yang ditinggikan. Mari kita berikan kemuliaan pada Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Karena salib-Mu Tuhan, ku hidup. Karena salib-Mu Tuhan, kami menang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Anugerah.
hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup,
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Memulihkan kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Hidup kami di tangan-Mu. Oh, hidup kami di tangan-Mu. Oh, thank you Lord Jesus. Kau kekuatan kami. Haleluya. You are great God, you are great Lord, you are great Jesus, there's no like you. Hallelujah, thank you Lord Jesus. Truly, oh God, itulah Tuhan. You are great Jesus. You are great Lord. You are in the power of the Son. Ya segala yang pernah kau muncul, ya seluruh bumi mengetahui kebesaran. Haleluya. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He comes to us in love. Darkness rise to hide, and tremble at His voice, and tremble at His voice. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great
great is our God. Edge to edge He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above the name above all names, worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, praise the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita boleh menyembah Tuhan dan memuji Tuhan bersama-sama. Dan marilah kita pada pagi hari ini melihat beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, jika ada di antara kita yang memerlukan doa ataupun memerlukan pribadi untuk berbicara, Anda boleh menghubungi nama-nama dan juga nomor yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Pengumuman yang kedua, kita akan mengadakan kelompok sel pada setiap hari Rabu pada jam 8 malam, dan marilah kita bersekutu bersama di antara satu sama lain. Dan jika ada di antara kita ingin menyertai, Anda boleh menghubungi
nomor yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Pengumuman yang ketiga ialah tentang permulaan 40 hari doa dan puasa. Dan tema pada tahun ini adalah mendengar Roh Kudus pada masa seperti ini, yaitu pada 7 hari bulan Ogos bersamaan dengan hari Jumat. Kita akan mengadakan persekutuan doa, dan Anda boleh mendaftar nama Anda bersama dengan saya dengan nomor yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Dan sila ambil perhatian bahwa kita akan mengikuti SOP yang telah ditetapkan, dan juga sila ambil perhatian kepada anak-anak yang berumur 12 tahun ke bawah dan juga dewasa yang berumur 7 tahun dan ke atas. Anda tidak dibenarkan untuk hadir, dan juga kepada yang mempunyai simptom seperti demam dan juga batuk, Anda juga tidak digalakkan untuk hadir. Untuk SOP, Anda perlu merekodkan nama dan juga mengambil suhu semasa kedatangan Anda, dan juga sentiasa menggunakan hand sanitizer, dan wajib memakai penutup hidung dan mulut. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberi pada pagi hari ini. Anda boleh berbuat demikian melalui nombor akaun yang telah tertera di skrin Anda. Dan jika Anda tidak dapat membuat online transfer, Anda boleh mengumpulkan offering Anda dan boleh memberikan kepada pihak gereja di saat Anda melawat gereja. Dan marilah kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat daripada 2 Korintus ayat 9 hingga 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau kerana paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberi pada pagi hari ini, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Kau baik dalam kehidupan kami, dan kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kami memberi dengan penuh sukacita di hati, dan biarlah offering ini Tuhan dipakai untuk puaskan kerajaan-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dan Anda boleh mengantar resit offering Anda kepada nomor yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat senang karena dapat bertemu dengan saudara-saudari semua meskipun hanya di dalam ibadah online. Saya bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk beribadah bersama di mana saja kita berada. Pada pagi hari ini saya ingin berkongsi kepada kita satu firman Tuhan yang dipetik daripada Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, dan saya berikan tajuk perkongsian saya pada pagi hari ini, Tuhan adalah gembalaku, the Lord is my shepherd. Mari kita bersama-sama melihat di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Mari saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Jika kita berkumpul bersama keluarga, suami, istri, dan anak-anak, kita bacakan bersama-sama. 3, 2, 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh kenan namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, di mana kami ada kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami, persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk mempelajari firman Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang dikongsikan boleh menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 23 ini merupakan mazmur yang terkenal, malah ada nyanyian yang dihasilkan melalui petikan ini. Mazmur ini adalah sebuah lagu yang dituliskan oleh seorang raja yang bernama Raja Daud yang hidup kira-kira 3000 tahun yang lalu.
Sebelum dia menjadi seorang raja, ia menggembalakan domba-domba milik bapaknya. Jadi tidak heranlah apabila dia menuliskan Mazmur ini, dia betul-betul mengerti dan menyelami bahwa hubungan antara Tuhan dan anak-anaknya boleh diibaratkan seperti seorang gembala dan domba-dombanya. Allah menyamakan dirinya dengan seorang gembala untuk melukiskan kasih-Nya bagi umat-umatnya. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-11 berkata, dia menggembalakan kawanan dombanya seperti seorang gembala. Ia mengumpulkan anak-anak dombanya dan tangannya akan mendukung mereka rapat di dadanya dan akan membimbing induk-induk domba yang menyusu dengan lembut. Saudara-saudariku, kita adalah kawanan domba-domba Allah. Dan kita bersyukur karena kita memiliki gembala yang agung yang begitu memperhatikan kita dan membimbing kita dengan lembut. Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bagaimanakah cara Tuhan memelihara domba-dombanya? Tapi sebelum itu mari kita imbas kembali, apakah tanggung jawab seorang gembala domba? Seorang gembala domba bertanggung jawab untuk memimpin domba-domba gembalaannya. Dia menjaga dan memelihara kawanan dombanya. Ia perlu memastikan bahwa keperluan asas bagi domba disediakan. Seorang gembala melindungi dombanya daripada terkaman beruang, singa, dan binatang buas yang lain. Dia memimpin domba-dombanya ke jalan yang mereka harus tujui. Seorang gembala secara keseluruhannya menyediakan, memimpin, serta melindungi domba-dombanya. Daud menuliskan itulah yang dilakukan Tuhan terhadap umatnya. Firman Tuhan berkata bahwa kita adalah domba-domba gembalaannya. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Dia tahu apa yang kita dan kamu perlukan. Dia memberikan yang terbaik waktu kita menurut kehendaknya. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini bukanlah perkataan biasa-biasa, tapi ini adalah pernyataan dan keyakinan Daud bahwa Tuhan adalah gembalanya. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Daud mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan inilah kunci yang membuatkan dia begitu yakin bahwa karena Tuhan adalah gembalanya, ia tidak akan kekurangan apa-apa. Bagaimanakah cara Tuhan memelihara kita? Ada 3 cara. Yang pertama, Tuhan menyegarkan jiwa kita. Ayat yang kedua, dia berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara-saudariku, kita hidup dalam masa-masa yang sukar dan tidak menentu. Kita sedang melewati kesan-kesan daripada pandemi COVID-19. Ramai orang yang dilanda perasaan takut, cemas, khawatir, dan ramai yang tergoncang iman mereka. Roh ketakutan melanda menguasai mereka. Saya tahu bahwa ada di antara jemaat kita yang terpaksa diberhentikan dari pekerjaan mereka. Mereka kehilangan punca pendapatan dan mengalami berbagai tekanan yang melanda. Ada banyak perkara yang berlaku di sekeliling kita yang boleh membuat kita kehilangan kekuatan dan pengharapan. Di luar sana, dunia menawarkan penghiburan yang sementara, tapi kesegaran dan penghiburan yang dari Tuhan adalah penghiburan yang kekal. Seperti kawanan domba yang dibawa ke padang rumput yang berhijau dan dibimbing ke air yang tenang, seperti itulah juga Tuhan akan memuaskan jiwa kita. Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Padang rumput hijau berbicara tentang rumput-rumput muda yang segar yang tumbuh selepas turunnya hujan. Ini berbicara tentang makanan bagi jiwa kita. Ketika gembala kita membaringkan kita di padang yang berumput hijau, ini bermakna Tuhan memberikan istirahat dan mengenyangkan jiwa kita. Tidak ada makanan rohani yang lebih baik selain daripada firman Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Air yang tenang merujuk kepada mata air yang mengeluarkan air yang segar. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 4 ayat 14, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang akan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Gembala yang baik memberikan undangan kepada kita. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku.
Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Yang kedua, cara Tuhan memelihara kita, yaitu Tuhan akan menyertai kita. Dalam ayat yang ketiga B dan ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Permazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku, yang akan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Di tanah Palestina tidak memiliki banyak ladang peternakan. Oleh sebab itu, seorang gembala akan memimpin domba-dombanya ke tempat yang ada padang rumput. Mereka perlu berjalan melalui jurang-jurang dan tebing-tebing yang curam dan berhadapan dengan bahaya dari binatang buas yang bersembunyi untuk menantikan mangsa. Pemazmur berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara-saudariku, hari ini, adakah kamu berjalan dalam lembah kekelaman? Kita tidak berjalan lagi melalui jurang dan tebing yang curam. Tapi ini mungkin berkaitan dengan masalah, persoalan, tekanan hidup, sakit, penyakit. Saudara-saudariku, marilah kita menghampiri Tuhan dengan mata yang terarah kepadanya. Kita boleh berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak perlu takut, sebab Engkau besertaku. Gada dan tongkatmu adalah lambang kekuatan kekuasaan Tuhan yang menghibur aku. Inilah masanya kita melangkah dengan iman dan berjalan bersama dengan Tuhan dan mengizinkan Tuhan memimpin kita sepenuhnya. Tuhan sanggup dan berkuasa untuk melepaskan kita dari setiap perangkap musuh dan melindungi kita daripada segala bahaya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Selagi kita setia kepada Tuhan, Dia berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam Ibrani 13 ayat 5. Dia akan menyertai kita, memperlengkapi kita dengan kekuatan Roh Kudus yang memberikan pertolongan dan penghiburan. Saudara-saudariku, adakah kamu sedang mengalami lembah kekelaman? Datanglah kepada gembala yang baik. Dia memberikan undangan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Perkara ketiga, bagaimana Tuhan memelihara kita, yaitu Tuhan memberkati kita. Dalam ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Daud berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Gembala yang baik memberikan jaminan untuk memberikan berkat yang melimpah secara jasmani dan rohani. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidupku. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Dia berkata, di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan menuntun mereka di dekat sumber-sumber air. Aku akan membuatkan segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Seperti domba yang tidak kekurangan rumput, engkau tidak akan kekurangan apapun. Di setiap bukit gundul pun akan tersedia rumput bagimu. Pandemi COVID-19 membuat kesan yang mendalam kepada ekonomi kita. Tetapi Tuhan akan memberikan kecukupan buat kita. Tuhan akan membukakan jalan bagimu di saat tiada jalan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ada 3 cara bagaimana Tuhan menyediakan bagi kita. Yang pertama, Ia menyegarkan jiwa kita. Yang kedua, Ia menyertai kita. Yang ketiga, Ia memberkati kita. Firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 20, Dia berkata, bagi Dialah yang akan melakukan jauh lebih dalam dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam
kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati akan apa yang Tuhan Yesus, Gembala Agung kita lakukan buat kita di atas kayu salib. Kalau gembala domba di Palestina rela mati bagi domba-domba yang digembalakannya, karena domba-domba harus dilindungi dari ancaman beruang dan singa. Tetapi seorang gembala tidak sengaja memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, karena jika demikian domba itu tidak mempunyai gembala. Tetapi Tuhan Yesus tidak hanya rela saja, tetapi dia sengaja memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di waktu yang tidak menentu ini, kami tidak pasti apakah yang bakal terjadi di hadapan kami. Satu hal yang pasti, bahwa Engkau adalah gembalaku yang baik. Tidak cukup bagi kami hanya mengetahui tentang Engkau, tapi kami mau mengenal Engkau lebih sungguh. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Kami mau yakin akan pimpinan-Mu dan taat akan suara-Mu. Bukakanlah hati dan pemikiran kami, agar kami mendekat kepada-Mu. Datang Roh Kudus dan latihlah iman kami untuk terus mempercayai Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudariku di dalam Tuhan, di mana sejak kalian berada, pada hari ini kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diadakan demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. My dear brothers and sisters in Christ, wherever you are, we are going to have the Holy Communion together. This sacrament of the Holy Communion is conducted in the name of the God the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Let's pray. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah memilih roti dan anggur ini sebagai lambang tubuh dan darah-Mu yang telah diserahkan di kayu salib untuk pengampunan dosa seluruh dunia. Engkau telah memerintahkan kami untuk memperingati Engkau dengan cara ini. Perdalamkanlah pertobatan kami, teguhkanlah iman dan bangkitkanlah kasih kami kepada satu sama lain, agar kami benar-benar mengambil bahagian dalam perjamuan ini dengan hati yang penuh dengan kesyukuran bagi kemuliaan nama-Mu. Lord Jesus Christ, we humbly thank you that you have chosen bread and wine to be the symbol of your sacred body and blood given on the cross for the sin of the world. You have commanded us to remember you in this manner, deepen our repentance, strengthen our faith, and increase our love for one another, that through eating and drinking the sacrament of your redemption, we may truly feed on you for our hearts with thanksgiving for the sake of your great and worthy name. Sebagai persiapan untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini, marilah kita dengan jujur mengaku segala dosa kita, bahwa kita tidak hidup menurut apa yang Dia kehendaki. Marilah kita memohon pengampunan daripadanya. In preparation to come forward to receive this sacrament, let us now honestly tell God that we have not lived as He desires and ask Him to forgive us. Ya Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami berdiri di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang sangat berdosa kepada-Mu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Kami juga mengakui bahwa kami seringkali mementingkan diri sendiri dan tidak mengasihi orang lain. Ya Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Bebaskanlah dan lepaskan agar kami boleh mentaati segala perintah-Mu dengan sepenuh hati kami. Perbaharuilah hati kami. Tolonglah kami untuk mengubah cara hidup kami. Teguhkanlah kami agar kami boleh dan senantiasa berjalan dalam jalan-Mu dan hidup menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. O holy and righteous God, before you we stand sinful, condemned.
We confess that we have sinned against you through our thoughts, words, and our deeds, that we have not loved you with all our heart and soul and with all our mind and strength, that we have not loved our neighbors as ourselves. Oh God, please forgive us our sin and unrighteousness. Renew our hearts. Help us to amend that we are, so that we may walk in the way of your commandments and do things which is pleasing in your sight. Oh God, hear our prayers. In Jesus' name we pray. Saudara-saudariku, ini adalah janji Tuhan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. My dear brothers and sisters in Christ, the Bible gave us this promise that if we confess our sin, He is faithful and just, and He will forgive all our sin and purify us from all unrighteousness. Saudara-saudariku, Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana perjamuan kudus ini bermula. Pada malam sebelum Tuhan kita Yesus Kristus diserahkan, Ia mengambil roti. Pada malam sebelum Tuhan kita Yesus Kristus diserahkan, Ia mengambil roti, sesudah mengucap syukur, dipecahkannya dan dibagikan kepada muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian untuk menjadi peringatan akan daku." The Word of God tells us how the sacrament began. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took the bread, give thanks to God, broke it, and give it to them, saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." In the same way, He took the cup after supper and said, "This is my blood of the covenant, which is poured out for the forgiveness of sin. Whenever you drink it, do it in remembrance of me. For until the Lord comes, you proclaim His death whenever you eat this bread and drink this cup." Saudara-saudariku, inilah masa di mana kita akan mengambil perjamuan kudus yang dimeteraikan oleh Yesus Kristus. My dear brothers and sisters in Christ, this is the time where we are going to have our Holy Communion together. Pertama-tama kita sediakan roti dan makan bersama-sama. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, dan setiap kali kamu memakannya adalah untuk peringatan akan Tuhan kita." Jesus said, "This is my body which is broken for you, and each time you take it in remembrance of me." Mari kita makan bersama-sama. Marilah kita sediakan cawan kita. Mungkin jus anggur. Yesus berkata, "Ini adalah darahku yang dicurahkan bagimu. Setiap kali kamu meminumnya, ini adalah menjadi peringatan akan Tuhan kita, Yesus Kristus." Let us now get ready our cup. It will be kind of water or juice. Jesus said, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sin. Whenever you drink it, do it in remembrance of our Lord Jesus Christ." Mari kita minum bersama-sama. Marilah kita mengangkat cawan ini tinggi-tinggi dan berkata, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Namamu dipermuliakan. Di mana saja kita berada, Engkau akan menolong kami, menguatkan dan meneguhkan kami, agar kami menjadi saksi-Mu yang hidup dan yang berkenan kepadamu." How can we repay the Lord of His goodness to me? I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. Wherever we are, you will help us, strengthen us, and we can be a living witnesses for you.
In Jesus' name, amen. Saudara-saudariku, sebelum kita keluar daripada tempat ini ataupun melakukan pekerja-kerja yang lain, marilah kita menadahkan tangan kita dan menerima pemberkatan ini. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that we may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. God bless you and see you next week.